Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan dalam usul fikih yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena perilaku, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad itu merupakan bagian dari syariah, ditetapkan sebagai ajaran dalam syariah. Secara umum pembagiannya adalah bahwasanya perbuatan Nabi Muhammad SAW itu ada kalanya ala wajhil qurbah wa ta'ah, ada kalanya laisa ala wajhil qurbah wa ta'ah. Maksudnya adalah ala wajhil qurbah wa ta'ah, berupa ibadah dan ketaatan. Qurbah itu mendekatkan diri pada Allah. Ada kalanya laisa ala wajhil qurbah wa ta'ah, bukan berupa ibadah, bukan berupa ibadah dan juga ketaatan. Yang pertama, yang ala wajhil qurbah wa ta'ah, itu ada kalanya perbuatan itu khusus untuk Nabi Muhammad, yang lain nggak boleh meniru. Contohnya adalah menikah dengan perempuan lebih dari 4. Nah, ini khusus Nabi Muhammad. Ini ibadah dan juga ketaatan. Namun hal ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Ada kalanya laisa mukhtasson lahu, tidak tidak dikhususkan Nabi Muhammad. Dan ini yang menjadi kaidah umum bahwasanya semua perbuatan Nabi Muhammad itu menjadi contoh bagi umatnya, kecuali hal-hal yang terdapat dalil kekhususan itu untuk Nabi Muhammad. Itu seperti hanya nikah, nanti ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ini dalil untuk umatnya Nabi Muhammad, batas maksimal itu 4. Nggak boleh meniru Nabi Muhammad SAW melebihi dari 4. Nah, saya ratikan dulu. Al-mabhatsut tasi'u, pembahasan yang ke-9. Fi fi'ali sahibis syariah sallallahu alaihi wasallam, dalam perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi fi'ali sahibis syariah, dalam perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu, tidak terlepas, imma ayyakuna ala wajhil qurbah, ada kalanya berupa ibadah dalam tanda kurung mendekatkan diri, wa ta'ah, dan ketaatan. Aula yakuna, atau tidak berupa hal itu, atau ada kalanya tidak. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas dari dua bagian ini. Yang pertama, ada kalanya itu berupa suatu ibadah dan ketaatan, dan ada kalanya tidak. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah, jika berupa
jika yang berupa ibadah dan ketaatan, tadi bagian besarnya itu ada yang berupa ibadah dan ketaatan, ada pula yang tidak. Jika berupa ibadah dan juga ketaatan, fa indalla ad-dalilu alal ikhtisasi bihi, apabila ada dalil yang menunjukkan kekhususannya untuk Nabi, apabila ada dalil yang menunjukkan kekhususannya untuk Nabi, hummila alal ikhtisasi, maka itu khusus diperuntukkan Nabi. Hummila alal ikhtisasi, maka itu khusus diperuntukkan Nabi. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu hanya Nabi yang melakukan saja, tidak boleh yang lainnya, maka dalil itu menunjukkan ya Nabi saja yang boleh melakukan. Kaziyadatin fin nikahi, seperti tambahan dalam menikah, ala arba'i niswatin, atas 4 perempuan. Nah, dalam syariat Islam ditetapkan bahwasanya menikah itu maksimal 4. Disebutkan dalam firman Allah, qala ta'ala, fankihu, menikahlah kalian, ma tobalakum, sesuka kalian, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, minan nisa'i, dari perempuan, masna wa thulatha wa ruba'a, 2, 3 dan 4. Ini dalil dari Allah SWT bahwasanya menikah itu boleh kamu 2, boleh juga 3, boleh juga 4. Ini bagi umatnya Nabi Muhammad SAW maksimal 4. Nah, dan bagi Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad itu boleh lebih dari 4. Namun yang perlu di garis bawahi di sini, boleh menikah lebih dari 1 berupa 2 atau 3 atau 4 itu apabila mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika khawatir akan tidak adilnya mempunyai istri lebih dari 1, maka ya 1 saja itu lebih baik, karena bisa terhindar dari kezaliman. Kalau tidak adil nanti menzalimi satu, menzalimi yang lain. Itu surat An-Nisa. Nah, dalil ini menunjukkan kekhususan menikah lebih dari 4 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ani bani Umar qala, dan dari Ibnu Umar berkata. Ini pernah ada kejadian di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika ada salah satu sahabat namanya Ghailan. Itu dia sebelum masuk Islam dia mempunyai 10 istri. Namun ketika dia masuk Islam dan juga istri-istrinya tadi juga mengikuti dia masuk Islam, Nabi bilang, pilih 4 dari mereka dan sisanya pisah. Itu pilih saja 4 dari mereka, karena Islam mengatur pernikahan maksimal 4, gak boleh lebih. Wa ani bin Umar,
Qala, dan dari Ibnu Umar berkata, aslama Ghailanu, Ghailan masuk Islam, wa tahtahu asyratu niswatin, dan dia mempunyai 10 perempuan. Fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Istrinya 10 dia. Fa aslamna ma'ahu, lalu mereka masuk Islam bersamanya. Fa aslamna ma'ahu, lalu mereka masuk Islam bersamanya. Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahnya ayyahtaro, untuk memilih minhunna arba'an, dari mereka 4. Minhunna arba'an, dari mereka 4. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia, pilih 4 dari mereka, itu yang halal bagimu, yang sisanya pisah, ceraikan. Fa'in lam yadulla ad-dalilu alal ikhtisasi bihi. Fa'in lam yadulla ad-dalilu, jika tidak ada dalil yang menunjukkan, fa'in lam yadulla ad-dalilu, jika tidak ada dalil yang menunjukkan alal ikhtisasi bihi, kekhususannya untuk Nabi, la yahtassu bihi, maka tidak dikhususkan, maka tidak terkhususkan baginya. La yahtassu bihi, maka tidak terkhususkan baginya. Bal tusyarikuhu fihi ummatuhu, tetapi umatnya juga tergabung dalam perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu merupakan perintah. Perbuatan Nabi merupakan perintah. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan itu hanya bagi Nabi, maka apa yang dilakukan Nabi itu juga merupakan hal yang harus dilakukan umatnya gitu. Bal tusyariku fihi ummatuhu, tetapi umatnya tergabung dalam perbuatan Nabi. Maksudnya sebagaimana Nabi melakukan, umatnya juga harus melakukan, karena Nabi adalah sebagai teladan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum ini ada kata yang tidak tertulis ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ditambahin huruf fi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab ayat 21. Nah, sungguh telah ada untuk kalian, laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian, fi rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, tauladan yang baik. Teladan yang baik. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian suatu teladan yang baik. Nah ini makanya ada ulama yang berkata, walidzalika qalu, maka dari itu ulama berkata, al aslu, hukum asal, fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam
perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, al-iqtida'u, terdapat keteladanan. Terdapat keteladanan. Hukum asal dalam apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu terdapat keteladanan. Maksudnya diikutin. Illa ma dalla ad-dalilu, kecuali jika ada dalil alal ikhtisasi bihi, yang menunjukkan kekhususannya, Nah, baru jadi pada dasarnya hukum asalnya itu semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu menjadi contoh yang harus diikuti oleh umat-umatnya. Namun ketika di sana ada suatu dalil yang menunjukkan bahwasanya hal ini khusus dilakukan Nabi dan umatnya, boleh sampai sini saja, nah, maka ini khusus Nabi Muhammad dan umatnya nggak boleh ikut-ikutan gitu. Jadi ada bagiannya masing-masing. Nah, itu tadi pembahasan untuk yang berkaitan dengan ibadah dan juga ketaatan. Nah, contoh dari perilaku yang merupakan perilaku jibiliyah atau perilaku keseharian yang tidak berkaitan dengan ibadah dan juga ketaatan adalah misal cara Nabi Muhammad berjalan atau cara Nabi Muhammad menyisir rambut. Nah, hal ini yang tidak berkaitan dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.